Widya Ismadianti, bisa dipanggil Widya, dan aku dari Universitas Islam Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember, atau bisa disingkat dengan kata UINHAS. Nah, aku tuh dari Prodi MTI atau Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 231101030019 dan kota asalku tuh dari Lumajang ya. Nah, di sini tuh aku mau nge-review sebuah buku sih. Bukunya itu lebih ke arah novel ya. Tapi itu ada semi komiknya gitu, pokoknya keren. Tapi sebelum itu tuh aku mau kasih tahu ya, aku tuh gak cuma baca buku itu doang sih, sebenarnya banyak. Yang pertama itu ya buku pelajaran ya, ini sampai belum dibuka, oke, buku pelajaran gini deh. Terus aku juga baca juga sih novel yang kayak gini, kelihatan gak sih? Kayak gini ya. Terus ada juga yang lebih tebal, Harry Potter. Oke. Juga ada yang lain sih sebenarnya, yaitu yang ini. Pokoknya nih kesannya misteri ya. Tapi di sini tuh aku juga tapi di sini tuh utamanya itu aku mau ngejelasin sebuah novel dengan tema komik juga ya, yaitu Gomdu. Gomdu itu misahin seorang cewek ya, kayak di sampulnya ini. Nah, ini tuh aku belinya tuh di onshop di Shopee, karena di Gramedia toko di sini ya, di Jember tuh gak ada. Terus di toko-toko buku tuh juga gak ada, adanya yang edisi kedua. Nah, ini tuh edisi pertama teman-teman. Nah, Gomdu tuh selain ada di onshop juga ada di website resmi ataupun aplikasi seperti Webtoon. Karena ini tuh sebenarnya komik yang jadiin novel. Nih, kalian ngasih tahu isinya kayak apa. Aku bakal spill isinya kayak apa. Ada sih bagian yang paling aku favorit tuh bagian kayak gini gak sih? Ya, bagian kayak gini. Jadi di sini tuh meski novel, tapi di sini tuh ada kok tahu teman-teman. Pokoknya kayak wah, ini tuh keren banget dan kalian tuh harus baca kayak gini ya. Nah, identitas dari buku ini tuh aku kasih tahu ya. Buku ini tuh ditulis oleh Kafaza, mau itu di webtoon ya, aku tadi bilang webtoon, ataupun di novelnya. Nah, diterbitin oleh PT Akad Media Cakramala. Edisi pertamanya itu, yaitu edisi ini tuh pada bulan April 2025 dengan tebal 322 ya, ini 322. Dan yang edisi kedua itu sekitar bulan Oktober atau November 2025 juga, tapi tebalnya tuh cuma 312. Jadi lebih sedikit tipis lah gitu. Nah, oke, aku mau ceritain isi dari buku ini ya, dari gambaran pribadiku yang udah baca sampai sini bener tau. Di awal cerita itu, di sini tuh tokoh utamanya itu ada Agrin, yaitu tokoh utama Gina, cewek ini ya. Dan yang kedua itu ada yang namanya Deller. Nanti aku spill sih gambarnya, oke? Nah, si Agrin ini tuh merupakan sebuah gadis yang berusia 16 tahun ya. Yang berusia 16 tahun yang mana ia ditinggalkan oleh ibunya. Baru tuh 40 hari. Tapi Agrin tuh merasa kalau dirinya tuh udah ditinggal selama 40 tahun. Jadi dia tuh kalut, sedih, terus kayak masih kebayang-bayang ibunya gitu ya. Ibunya tuh masih ada di lingkungan situ-situ aja, masih ada di sekitar rumahnya. Nah, karena ayahnya nyadar nih kalau Agrin putrinya itu kayak merasa kalut, terus ya udahlah, ayahnya tuh terbesit kalau gimana kalau Agrin tinggal sama nenek dulu di desa. Jadi Agrin tuh sementara pindah sekolah dulu biar kayak kayak ngeperbaiki suasana hatinya gitu. Jadi dia nggak kalut berlebihan. Nah, awalnya tuh Agrin tuh nggak mau kayak ini kan rumah kenangan aku sama ibu aku nggak mau pisah doang sama ini. Tapi ada kata-kata dari ayahnya kalau
Apa ya, intinya tuh Kak, ibu ibu Agin, ibu kamu tuh pasti seneng kalau misalnya kamu bisa lewat dari masa-masa sedih ini. Akhirnya kayak Agin termenung, terus kayak bengong, akhirnya oke, aku mau gitu. Jadi pas apa ya, pas kayak di hari pemberangkatan itu Agrin dan ayahnya kan naik mobil nih. Nah, di tengah perjalanan melewati daerah-daerah kota awalnya, terus ke daerah yang banyak-banyak pohon, ya, daerah provinsi lah ya, kota. Nah, di tengah perjalanan itu, Agrin tuh termenung, teman-teman. Karena kayak dia tuh melihat sebuah bangunan mewah, bangunan kayak megah, tapi bangunan yang dulu banget. Nah, itu kayak Victorial banget gitu loh, kayak wah ini klasik banget, megah banget gitu. Terus Agrin kasih tahu lah ke ayahnya, ayah, ayah lihat nggak bangunan ini? Nah, ayah tuh kayak apa ya, sambil nyetir tuh kayak ngeliat, nggak ada. Tapi Agin tuh kayak beneran nggak ada. Soalnya tuh Agin tuh ngerasa kalau enggak loh, ini ada loh gitu. Karena kayak bangunannya besar banget sih, besar banget, terus kayak apa ya, kayak bener-bener, jadi bener-bener mencari sesuatu hal yang misterius yang bisa narik perhatian orang gitu. Tapi karena ayahnya nggak tahu, ya udahlah ya, Adrian nggak mau pusing mikirinnya ya. Akhirnya Adrian cobalah buat nggak mikirin bangunan ini, dan mereka tuh mulai menjauh lah dari bangunan ini. Nah, pas di rumah neneknya ya. Nah, pas sampai di rumah neneknya, Agni dipeluk, terus, wah, kamu udah besar banget ya. Dulu masih segini, sekarang kamu udah besar banget. Terus Agni bilang, iya, karena aku terakhir kesini kan SD, sekarang udah SMA, jadi pastinya aku udah besar dong. Terus ya udahlah, akrab itu sama peluk, terus Nenek juga meluk lagi, terus kayak bersimpati gitu lah ya, kalau aku juga sedih ya, mama itu atau ibu Adrian tuh ibu yang hebat, aku tuh nggak boleh sedih-sedih gitu intinya ya. Lalu mereka masuklah ke rumah nenek ya, masuk ke rumah nenek, ceritain tujuan Adrian sama ayah Adrian tuh ke situ ngapain, dan ternyata nenek Adrian nih udah tahu sebenarnya, dan udah ngedaftarin Adrian di SMA Nada. SMA-nya itu ada di deket-deket apa ya namanya, deket-deket wilayah perpohonan, tapi nggak jauh dari mereka, cuma 15 menit jalan kaki ya. Nah, selanjutnya karena oke lah udah nentuin sekolahnya, akhirnya si Agri ini dianterin lah sama neneknya ke sebuah kamar yang sepi, dan ternyata tuh kamar ayah kecilnya dulu, kamar ayah masa kecilnya dulu ya. Nah, di situ itu malam harinya tuh Agen menung, kayak sedih, inget soal ibunya dan lain-lain ya, pastinya ya, kayak uh, kayak kok aku udah sampai di sini, perasaan kemarin belum sama ibu aku, dan lain-lain gitu ya. Dan Agen tuh juga ngecatet lagi di bukunya sampai dia nangis dan akhirnya tertidur. Nah, keesokan paginya kan ayah Agen nih mau pulang nih, ya udah Agen tuh kayak apa ya namanya, nganter kepergian ayahnya itu, terus Agen balik, terus sama neneknya tuh kayak dibikin sarapan lain-lain, terus bilang, nanti kamu nenek anterin ya biar nggak nyasar gitu. Nah, habis itu tuh udah kan, udah sarapan kan, akhirnya Agrin itu diantar lah. Sebelum diantar tuh Agrin tuh ketemu sama tetangganya, kayak oh ini cucu ibu ya yang dari kota. Ibunya bilang, iya ini mau sekolah di SMA Nada, ini lagi diantar gitu. Dan pas intinya udah selesai percakapan mereka, Agil sama neneknya nih masuk ke daerah hutan, yang emang benar masuk daerah hutan, dan sebenarnya tuh masuk di daerah hutan, tapi nenek Agil tuh kayak lupa, kayak mana ya jalannya, gitu, intinya kayak lupa gitu. Terus Agil kayak ngerasa ragu gitu akhirnya, tapi neneknya tuh kayak oh enggak di sini gitu. Akhirnya setelah itu tuh pas mereka ada di sebuah tengah hutan ya, tiba-tiba ada kabut tebel ya, mulai tebel, dan aku sama neneknya nih kepisah,
Dan waktu itu tuh kayak Agren tuh masuk ke sebuah istana yang waktu itu dia lihat sebelum perjalanan, istana yang dia lihat waktu perjalanan itu, dan dia juga dihampiri oleh seorang seorang bukan gadis sih, lebih ke kayak nyonya yang datang dengan sanggul yang ala khas kerajaan dulu ya, ala dulu gitu, ala Belanda sih lebih tepatnya ya, kayak sanggul gitu. Terus kayak nyonya tuh narik angkring ke dalam kastil nih, ditarik terus kayak Agnes tuh ngerontak. Agnes tuh kayak aku gak mau gitu, tapi karena sepatunya licin ya, akhirnya ya nggak bisa ini sih ngeberontak. Akhirnya Agnes masuk, terus disuruh ganti baju nih, suruh ganti baju. Ya udah, Agnes nurut ganti baju sesuai sama yang dia masukin. Dia tuh dapat kayak baju yang kayak ini sih, ada sih gambarnya, sebentar ya, aku kasih tahu. Kayak gini, baju ceweknya tuh kayak gini seragamnya, tapi ada selendang di sininya. Lalu baju cowoknya tuh kayak gini, jadi kayak baju-baju dulu ya. Tapi pas dia ganti itu ternyata nyonya ini nyonya Deborah. Nah, nyonya Deborah ini ngambil kerudung si Agri. Akhirnya Agri bingung lah, ini aku harus nutupin rambut aku pakai apa. Terus dia ingat pakai selendangnya, ini dia pakai selendang, terus keluar, terus diliatin sama murid-murid sana, tapi tatapannya tuh aneh banget, kayak kayak ada perasaan ngeri gimana gitu loh, serem gitu loh. Terus karena Nyonya Deborah ini ngelihat, dia tuh marah, kok kamu pakai selendang di kepala, harusnya kan dijadiin di kayak ditaruh di tangan atau di apa gitu ya, tapi kok malah di kepala. Terus Agni bilang, kan Nyonya sendiri yang ambil kerudung aku, jadi aku manfaatin yang ada gitu. Nah, akhirnya karena Agni tuh kayak ngerasa takut, dia tuh lari ke pintu yang awalnya dia masuk. Tapi pas dia sampai ke pintu itu, ternyata pintu tuh jadi tembok, teman-teman. Nah, itu ya udahlah, debat selesai ya. Akhirnya tibalah ke penerimaan siswa baru. Nah, di situ tuh sebelum masuk ke ke acara utamanya tuh, setiap siswa tuh dipanggil. Terus Agnes tuh mikir, aku nggak mungkin dipanggil, kan aku bukan siswa sini. Terus ternyata namanya Agnes Teria dipanggil, bener-bener dipanggil. Akhirnya dia kayak termenung, terus dia tuh kayak iya halo gitu, karena itu kayak anggapan kayak hadir gitu loh. Nah, setelah itu karena dia kan pakai selendangnya di kepala ya, jadi tudung gitu lah ya. Terus banyak yang ngeliatin, terus ada yang bisik-bisik, terus ada kayak ketawa-ketawa kayak ih aneh ya gitu, dan lain-lain. Tapi sebelum ke penerimaan tuh mau kasih tau ya, kalau Agin tuh udah kenal cewek yang namanya Nessie. Jadi Agin tuh bareng Nessie di penerimaan siswa itu. Nah, pas udah di absensi sama Pak Prensinya tuh namanya Prensi Baxter gitu, tapi bisa dibilang sama Kak Prensi. Nah, di situ tuh ada kakak kelas yang nyanyiin lagu, dan ada salah satu kakak kelas tuh yang kayak kayak aneh, dia tuh murung banget, dan aku nyanyiin lagunya nggak bisa aja. Sel penjara terbuka, misteri rumah teramat senang. Ku datang ke bayang-bayang di dinding. Janganlah kau teledor, oh Mister Dumont. Janganlah kau teledor, oh Mister Dumont. Sang istri menyambutnya pulang, dua anaknya
intinya kayak gitu lah ya, pokoknya penggalan yang aku tahu tuh kayak gitu. Nah habis lagu-lagu itu dinyanyiin, terus si Agrin notice sama kakak kelas yang murung itu, terus dia nanya nih ke Nasi, kakak kelas nih kenapa sih gitu loh, kayak Nasi tuh bilang, oh mungkin dia demam panggung gitu, tapi Nasi tuh kayak, ah gak mungkin lah, katakannya serem gitu. Nah setelah ini akhirnya ada sambutan nih dari salah satu wakil siswa namanya Taylor yang tadi sebutnya. Nah dan ini ngasih tahu terus kayak misi bla 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 gitu. Ngasih tahu terus udah nih selesai nih penerimaannya ya. Akhirnya mereka semua itu siswa barunya tuh diajak nih oleh Nyonya Mira waktu itu ke sebuah ruangan. Nah di ruangan tuh banyak kakak kelas tingkat mereka yang kayak terbang terus kayak mereka kayak, wah aku pengen juga dong gitu. Terus kayak ya udahlah mereka diajak terbang, tapi Adrian tuh ngerasa kayak ini aneh gak sih, normal gak sih, perasaan kan sekolah biasanya nggak ada deh adegan-adegan kayak gini, kayak terbang-terbang kayak gitu. Nah karena teman-teman Agrin ini ikut semua ya, cuma Agrin yang nggak ikut. Agrin tuh cuma kayak termenung, kayak dia tuh nggak percaya ini apa ya sama apa yang kejadian sama dia. Akhirnya Nyonya Mila nih ngedeketin dia. Nyonya tuh bilang, kamu gak mau ikut juga terbang sama teman-teman kamu? Terus Agrin bilang, enggak, ini yang aneh. Nah, akhirnya itu setelah teman-teman mereka itu udah sampai paling atas banget ya terbangnya, terus Nyonya Mira ini bilang, ini pertunjukan yang udah disiapin sama kakak kelas kalian loh, ini udah disiapin berbulan-bulan lalu loh, dan puncaknya itu saat ini. Nah pas bilang saat ini itu teman-teman Agrin tuh yang siswa-siswa baru itu sama kakak kelasnya tuh kayak dijatuhin, kayak mereka tuh kayak sengaja dijatuhin ke bawah ya, jatuhin ke bawah. Nah Nancy ini bareng kakaknya nih, tapi waktu itu kakaknya tuh kayak apa ya, jahat banget gitu lah ya, jahat banget, kayak buat Nancy ini jatuh, tapi untungnya tuh Nancy tuh masih megang pegangan kakak apa ya, kaki kakak Nancy. Nah habis itu ada nih cowok jatuh yang mana dia tuh naiknya sama kakak tingkat yang cewek. Nah pas jatuh ini kakak tingkatnya tuh seneng banget. Nah habis itu kan jatuh kan ya, gak sadar diri kan, habis itu Nancy yang jatuh gak sadar diri. Nyonya Mira nih bukan ngerasa bersalah atau takut atau apa atau ngebela gitu ya, enggak, Nyonya Mira tuh kayak wah seneng, mukanya seneng banget, sumringah banget, terus ngedeketin lah sama dua kakak tingkat ini yang berhasil ngejatuhin teman-temannya sini, siswa-siswa baru nih. Terus bilang, kamu dapat 10 poin, kamu dapat 15 poin. Nah disitu kayak Agrin tuh kayak bingung, apa kok tiba-tiba poin gitu ya. Terus kayak pada waspada lah ya, semua pada waspada. Tiba-tiba ada nih guru baru datang tiba-tiba terus dia kayak ngomelin Nyonya Mira, kayak kamu jangan ngasih pandangan buruk dong ke siswa-siswa kita, apa ya, kayak pandangan guru-gurunya itu jangan dikasih apa ya, intinya ke pandangan buruk gitu lah ya. Terus kayak Nyonya Mira tuh kayak kenalin diri, kok Nyonya Mira sih, maksudnya tuh guru barunya itu ngenalin diri, terus kayak nawarin kue, semua tuh makan kue, padahal mereka tuh baru jatuh ya, tapi mereka makan kue, kayak mereka tuh gak takut sama hal yang udah kejadian tadi gitu loh. Nah akhirnya mereka makan tuh kue. Agrin gak makan sih, tapi ditawarin, ya udah Agrin ambil, tapi kayak dia gak makan, dia cuma lihat. Beberapa detik kemudian tuh apa ya, kayak teman-teman Agrin itu semua, terutama Nancy juga, mereka itu jatuh pingsan. Dan di sebelah kan ada Taylor nih, Agrin tuh kayak noleh ke Taylor, terus kayak dia ngeliat Taylor, saatnya dia pingsan, habis itu kayak Agrin nyadar, oh gue ini beracun pasti. Nah setelah
beracun, guru baru ini datang, terus Agrin tuh marah kayak, kok ini beracun ya? Terus kayak tiba-tiba Agrin tuh dia apa ya, dipukul, akhirnya Agrin pingsan. Nah setelah bangun, Agrin tuh ada di sebuah ruangan tertutup, tepatnya sih kayak sebuah kamar sih ya, sebuah kamar. Terus dia tuh kayak nggak bisa kemana-mana, dan tepatnya tuh dia bangun di jam 5 karena dia tahu waktu itu waktu sholat buat dia ya. Kalau pokoknya waktu itu kayaknya sinar mataharinya tuh baru terang gitu, nggak tahu pokoknya. Maaf, pokoknya jam segitu lah ya, pokoknya jam segitu kayaknya dia cari arah arah sinar matahari nih buat kiblat. Dia sholat, dia doa kayak, ini beneran aku di sini, bla 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 bla, minta minta ke Allah tuh semoga bisa dilindungin, bisa dibalikin ke tempatnya, dan sebagainya itu. Setelah Agrini doa, ada nih suara hentakan kaki, terus kayak suara apa sih namanya, kunci dari Nyonya tuh ngebuka, ternyata itu Nyonya Deborah. Agrin tuh marah, kenapa dia ada di sini, kemana teman-temannya. Nah Nyonya apa Deborah ini cerita kalau kamu tuh gadis yang dipilih di sini, Agrin, bersikap bersikap seperti aturan yang ada, kamu udah dipilih di sini. Agrin tuh bingung, hah, apa yang dipilih di sini itu, kayak nggak tahu maksudnya apa. Akhirnya setelah itu Agrin disuruh ganti baju, dan dia tuh udah baju baru sih, tapi nggak ada selendangnya. Akhirnya kayak Agrin ini disuruh nyari apa ya, ide sendiri, karena kan jam 6 mereka harus turun ke bawah buat makan. Agrin tuh ya udah ada kayak sejenis gorden gitu nggak salah, dia pakai itu. Dan pas jam 6 mereka turun, Agrin kan dapur nasi. Habis itu kayak kan pada makan nih, Agrin tuh masih belum percaya ini makanannya beneran atau enggak gitu. Habis itu ya udahlah, karena Agrin lapar dan seharian tuh belum makan ya, Agrin tuh doa kalau semoga makanan ini tuh kayak apa ya, gak ada hal buruknya, itulah intinya. Dan itu makan, terus Messi tuh bilang, Agin kamu kemana sih tadi malam, kok gak ikut makan malam bareng gitu. Terus Agin bilang, lah bukannya kalian pingsan ya, bukannya kalian keracun ya, terus gimana yang kalian jatuh. Kayak mereka tiba-tiba tuh kayak hilang ingatan gitu. Terus aku bilang kalau Agin tuh kayak gila. Akhirnya kayak Agin tuh digosipin lah kayak, Agin tuh selalu banyak drama gimana gitu lah ya. Setelah makan itu Nyonya Mira nih datang, terus kayak dia ketawa apa senyum bla 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 karena kejadian kemarin yang jatuh itu ya. Terus ada salah satu murid yang bilang dan protes, kenapa apa ya, maksudnya kenapa mereka bisa jatuh. Ini ada sih yang kayak nyadar waktu itu, ada berapa yang nggak hilang ingatan gitu. Terus kayak flashback lah semua ya, terus bilang, iya itu tuh buat poin. Nah poin ini tuh kalau kalian bisa dapetin sebanyak mungkin, kalian tuh bisa ngajuin permohonan yang apapun ya, mau dari sekolah ini nggak bisa ataupun bisa, apapun pasti bisa dikabulin. Mau itu kekuasaan, kecantikan, keberanian, bahkan hal yang mustahil itu pasti bisa dikabulin. Nah karena Agin kan dengar itu, jadi Agin tuh kayak, wah ini kayaknya kunci atau kayak apa ya namanya, alasan dia kabur dari kastil itu. Nah akhirnya Agrin ini ikutlah beberapa pelajaran yang ada di sana agar dapat poin. Tapi di kastil itu tuh ada sebuah kelas games, yaitu kelas Earth, maksudnya kelas EAR, yaitu di situ tuh ada permainan Blink Samurai 3 orang. Jadi satu di tengah dan 2 di pinggir-pinggir. Di pinggir-pinggir, terus mereka tuh ditutup mata. Jadi kayak mereka tuh pegang pedang kayu dan harus kayak ngejatuhin yang di tengah itu. Kalau mereka bisa ngejatuhin, mereka dapat poin. Dan yang selanjutnya adalah UOY atau
itu tuh kayak lelang yang ada setiap tahunnya, yang ada di kegiatan 7 bulan yang akan datang pada hari itu. Tapi tuh lelang ini tuh cuma yang tahu itu cuma para guru juga kepala sekolah pada waktu itu. Jadi kayak muridnya tuh nggak tahu sih, jadi kasih tahu. Dan yang ketiga ya, yaitu HET, yaitu permainan petak umpet, yang mana ada yang sembunyi atau bisa dibilang tuh mangsanya, dan yang kedua itu pembunuh gitu. Dan selanjutnya ada CM, yaitu permainan dansa yang dimainin sama sepasang, tapi tuh di situ tuh mereka tuh dapat poin yang paling banyak, yaitu 5 poin. Nah, ketika Agin tuh ngikutin semua gamesnya, pas bagian CM tuh ya permainan dansa, Agrin itu lebih milih dansa sama Nancy. Dia tuh nggak mau sama cowok gitu loh, kayak Nancy. Terus guru baru ini bilang kalau, Agrin, kamu kok nggak ngatuin peraturan? Kan di sini kakak kalau berpasangan. Terus Agrin bilang, saya kan udah berpasangan sama Nancy, jadi kan sesuai aturan. Di situ juga nggak bilang kok pasangannya harus cowok cewek, boleh dong cewek-cewek. Jadi kayak Agrin bilang, karena aku udah ngepatuhin peraturan yang ada, jadi harusnya guru baru ini harus ngasih nilai yang pas. Nah, selanjutnya ketika keluar nih dari densanya ya, nafasku habis. Ketika keluar dari densanya itu, Agrin itu didorong sama kakak kelas yang waktu itu nyanyi, yang murung itu. Terus debat kayak apa ya, intinya kayak Agrin tuh kayak, apa sih, kenapa gitu. Terus kayak kakak kelas ini kayak muram banget. Akhirnya kayak habis debat tuh tiba-tiba kabur. Nah, pas kabur itu Nancy itu bingung, gak temu jawaban. Dan tiba-tiba udah di di kejadian yang waktu itu tuh ada kelas. Habis itu tuh ada kelas lagi. Nah, di kelas itu tuh sama itu diajar sama Pak Percy. Pak Percy itu lagi bad mood. Terus dia bilang, ayo duel, yang duel saya kasih poin banyak gitu. Yang duel saya kasih poin 10 waktu itu kalau nggak salah. Nah, Nancy sama Sally itu dipanggil buat duel tangan kosong. Nah, Pak Percy ini bilang, siapa yang nyorakin, yang semangat, antusias sama duel ini, bakal dia kasih poin juga. Akhirnya karena Sally ini cowok, terus Nancy ini cewek, temennya Agrin, kalah dong cowok-cewek ini. Akhirnya mereka jatuh. Nancy terus kayak nangis, bilang, udah saya nyerah gitu, nggak berani lah, artinya kayak udah capek. Terus Pak Percy ini bilang, Sally, kalau kamu bisa numbangin dan di duel ini ada darah, kamu bisa ambil poin Messi. Nah, Sally waktu itu kayak kebes sama isinya setan mungkin ya. Dan Sally tuh tatapannya tuh dari yang awalnya kayak takut, tiba-tiba kayak ngebara banget, kayak wah, aku mau gitu. Nah, terus tuh kayak dia tuh ngambil kayak pulpen mau nusuk ke jarinya Nessie ya, udah berdarah. Nah, sebelum ditusuk itu ternyata sama Green nih hadang, dipegang kayak, apaan sih, gak usah ikut nih. Intinya kayak debat gitu lah. Tiba-tiba Agrin ini juga debat sama Pak Presi itu. Intinya kayak mereka tuh debat kayak, kamu tuh harus hormat ke saya, harus baik ke saya kan guru di sini. Terus Agri tuh bilang kayak yang paling nusuk lah di hatinya Pak Persi, Bapak kalau dihormati, kalau mau dikasih perlakuan baik, Bapak tuh juga harus baik dong, jangan kayak gini. Ini tuh kekerasan, harusnya nggak ada di jenjang pendidikan ini, maksudnya di sekolah kayak gitu lah. Nah, akhirnya Pak Persi ini kan marah banget ya, terus nampar Agrin sampai ada cap merahnya gitu. Terus habis itu dia pergi. Nah, tapi sebelum pergi tuh dia bilang,
Seluruh kelas ini saya ambil poinnya, jadi yang sudah mereka kumpulin tuh diambil terus pergi. Nah habis itu mereka debat panjang kayak ini salah kamu Green, terus kayak pokoknya ada dua kubu sih. Satu itu ngebela karena Green itu apa ya, kayak ngehadang Sally buat bikin luka Nessie. Tapi di sisi lain Sally sama Vicky juga gengnya itu kayak marah, kenapa sih kalian kayak gitu, kan koin kan koin kita semua kan habis gitu loh, kayak diambil. Terus Taylor nih maju lah, emang kalau kamu disuruh mati kamu mau nurut sama perusahaan versi gitu. Nah habis itu kayak mereka diem, ya udah, dan pergi. Nah habis itu kan pipi Aldin ini luka, pipi Aldin ini lebam kan dipukul, diobatin lah sama Nancy. Nah diobatin terus kayak habis itu bilang makasih, maaf ya soal tadi gitu. Habis itu ada kelas sih, habis itu selanjutnya ada kelas di taman. Nah yang sini diawasin sama Bu Mira, terus guru baru itu dan lain-lain. Terus Nancy itu beranggapan hutan ini apa cuma kamuflase doang ya, apa sebenarnya kita tuh bisa keluar dari sini. Akhirnya karena ada kesempatan Nancy itu kayak ngendap-ngendap terus pergi, beneran pergi, bisa sampai ngelewatin sebuah sungai. Tapi pas sampai di hutan, di tengah-tengah hutan ada Taylor bilang, aku juga sama kayak kamu kok, aku juga kejebak di sini, tapi kalau misalnya kamu masih lanjut dan di hutan ini kamu gak bakal nemu jalan, jadi lebih baik balik lagi. Kayak aku tuh mikir, oh iya, kalau misalnya aku di sini terus sama-sama muter-muter ya gak ada alasan, ya udahlah aku mending balik. Nah balik nih Adin. Terus pas di kastilnya itu kan dia posisi balik, dia tuh melihat patung sama lukisan yang kayak aneh. Nah di semua patung tuh ngadep depan, tapi ada satu lukisan tuh yang ngadep ke samping, kayak nunjuk agar Agrin tuh ke sana. Ya udahlah Agrin ke situ, masuk ke sebuah ruangan, gak tahu sih, ruangan aneh banget ya, ruangan aneh. Terus dia tuh ngedapetin sebuah buku, dan di buku itu ada Raja dan Ratu. Nah karena udah tahu nih, dia ambil terus ngeliat juga ada apa, kayak ruangannya tuh kayak mau tertutup lah. Akhirnya dia pergi terus ngeliat Nessie sama kakaknya ini yang kalian apa ya, kakaknya tuh mau jatuhin gitu ya. Terus kayak loh kok mereka baik kan, bukannya makanya jahat gitu loh, kayak mereka itu kayak apa ya, kayak ngobrol-ngobrol aja gitu kan, lupa sama masalahnya. Akhirnya karena Agin ini juga curiga sama Nancy, akhirnya Agin tuh kayak jaga jarak lah sama Nancy. Nah Nancy, Agin pergi ke kamarnya ngeliat buku ini, terus kayak ini apa ya, kok ada raja ratu terus tiba-tiba ada gadis tudung gitu ya. Nah kalau tuh sama buku itu akhirnya jam malam, Agin tertidur dan keesok paginya itu waktu Agrin, Nancy sama Abigail buat main IAR, karena itu udah pertemuan ke-12 mereka. Nah Agrin sama Nancy itu yang menjadi pihak yang ditutup mata, yang pegang pedang, tapi Abigail tuh pihak yang tengah. Nah Abigail tuh mikir kalau Nancy ini lemah, terus Agrin ini gak bakal ngakuin apa-apa gitu. Jadi kayak ya udahlah, coba aku menghindar, aku dapet poin. Nah Nancy sama Agrin ini punya sebuah apa ya, trik gitu, kayak mereka dapet poin meskipun gak nyakitin Abigail. Jadi mereka ngelakuin trik itu terus ternyata berhasil. Tiba-tiba Agrin ini kayak jatuh ke lubang, terus kayak semua teman-teman Agrin, semua yang ada di apa sih, di tempat itu tuh semua hilang. Habis itu tuh kayak Agrin tuh bilang ini bener-bener sepi, siapa gitu, kayak intinya kayak cari orang. Terus kayak
kayak dia tuh ngerasa oh ini benar-benar tipe muslihat iblis gitu ya, setan. Nah, habis dari lubang itu dari kemana-mana tiba-tiba dia ada di opera dan bajunya tuh ganti jadi baju yang bagus banget, warna tuh merah terus sama kerudungnya hijau itu. Terus ada anak kecil, mereka tuh bilang itu kayak anggapan kayak nasi kecil sama kakaknya, maksudnya kakak berjung merah, kakak kalau selamat di sini harus selamatin kita dulu, baru kakak bisa selamat gitu. Nah, habis dua anak dibilang kayak gitu, tiba-tiba mereka hilang, terus ganti mereka apa ya namanya, kayak Agrin itu ada di opera itu. Jadi kayak ada jadi tokohnya di sana, terus tiba-tiba ada apa ya, jubah hitam gitu loh, pemuda jubah hitam yang mau nangkap Nessie. Dan Nessie tuh sembunyi, Nessie tuh nyadar kalau ini tuh mirip game art gitu loh, and garden gitu loh, kayak dia pakai pedang terus juga sambungan sama HIT kayak petak umpet itu juga lain-lain. Nah habis itu dia kan udah mau ketemu nih, udah dia sembunyi di garden ternyata mau ketemu, tiba-tiba tuh ganti background jadi kayak apa ya, ballroom gitu loh, ballroom gitu tapi di basis Taylor. Nah kayak Nasi tuh bilang kalau dia tuh mimpi gini dan dia tuh ini masa beneran sih, tapi tiba-tiba Agrin tuh gak kebangun, dia tuh ternyata pingsan terus kayak apa ya, teriak apa ya, kayak kaget, terus kayak Abigail tuh bilang apa sih gitu, kayak apa ya, kayak Agrin tuh banyak drama sih, tapi Agrin tuh nyadar di mimpinya tuh kayak sebuah kode, dan kodenya tuh mirip game-game tadi tuh yang 4 itu, yaitu Art, UI, HIT, sama CM. Jadi dia tuh ngerangkai kata-kata itu dari kata UI ya, UOY itu jadi U, terus dari kata IAR itu jadi R, selanjutnya HET itu jadi T, dan CM jadi MC. Jadi maksudnya tuh kayak you are the main character, jadi kayak dia adalah tokoh utama seperti itu. Jadi kayak dari edisi pertama itu ceritanya kayak gitu. Kalau kalian pengen lebih tahu tuh sama cerita ini lebih dalam, aku saranin sih cerita kedua ya, karena kayak keren banget. Tapi kalau misalnya kalian pengen baca kayak gini, kalian juga bisa baca di komiknya, ada di Wattpad sih. Udah ya, sekian, terima kasih, dadah.